pisau bagus sekali, sangat tajam dan bentuknya cantik. Aku mau tunjukkan pisau itu pada adikmu yang lucu itu. Hah? Bahaya sekali. Adikku nggak bisa lihat barang. Dia pasti gunakan meremas barang itu dan pukul-pukulkan pada siapa saja yang bertemu dia. Oh, maaf kalau begitu. Itu namanya tidak bijaksana. Loh, apa sih yang dimaksud bijaksana? Adalah kemampuan melakukan hal yang baik dan benar pada saat yang tepat. Alkitab adalah buku hikmat. Hari ini kita melanjutkan renungan kemarin, yakni bagaimana iblis dengan caranya yang lazim mulai memaksa dan menggunakan cara kekerasan dengan membawa kaki tangannya untuk menangkap Yesus. Apakah hal ini membuat Yesus ketakutan? Apakah tindakan iblis kehilangan kendali atas jiwanya? Mari teman-teman, bersama Keila Bella, kita merenungkan hikmat Tuhan. Apakah Yesus mengalami ketakutan dan kehilangan kendali atas jiwanya? Yuk perhatikan. Shalom sahabat PDKA, senang sekali kita bisa kembali memiliki kesempatan untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan buat kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan. Bukakan pikiran dan hati kami ya Tuhan untuk kami boleh dibawa untuk semakin mengerti akan cinta kasih Tuhan, semakin mengenal Tuhan dan semakin taat kepada Tuhan. Tuhan jagai mulut bibir lidah ibu pembicara sehingga boleh menyampaikan dengan benar apa yang Tuhan inginkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pada hari ini kita akan mendengar kisah dari Alkitab seputar penangkapan Tuhan Yesus. Pada saat itu, Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang dengan murid-muridnya. Kemudian datanglah serombongan orang dengan dipimpin oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot kemudian mendatangi Tuhan Yesus, memeluknya dan mencium Tuhan Yesus. Ciuman ini bertujuan untuk menunjukkan Tuhan Yesus kepada rombongan yang datang tersebut. Tuhan Yesus kemudian berkata, Yudas, dengan ciumankah engkau menyerahkan anak manusia? Anak-anak, pada zaman itu, ciuman itu biasa dilakukan antar sahabat. Tetapi pada saat itu, Yudas sedang mengganti makna dari sebuah ciuman, yaitu menjadi sebuah pengkhianatan. Sungguh mengerikan ya anak-anak. Perkataan Tuhan Yesus tadi bermaksud untuk menyadarkan Yudas. Tetapi karena kuasa kegelapan itu sudah sedemikian menguasai Yudas, Yudas tidak bertobat. Murid-murid yang lain yang saat itu bersama dengan Tuhan Yesus bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, apakah kami harus memakai pedang untuk menyerang orang-orang ini? Sebelum Tuhan Yesus menjawab, salah seorang muridnya sudah terlebih dahulu menghunus pedangnya dan mengenakannya ke seorang hamba dari imam besar yang mengakibatkan telinga bagian kanan hamba itu putus. Kemudian Tuhan Yesus berkata, hentikan. Dan Tuhan Yesus pun menyentuh telinga dari hamba tersebut dan menyembuhkannya. Anak-anak, dari sini kita bisa melihat ya bahwa murid-murid Tuhan melakukan pembelaan kepada Tuhan itu menunjukkan bahwa mereka begitu mengasihi Tuhan. Tetapi mereka mengasihi tanpa pengenalan yang benar terhadap Tuhan Yesus. Mereka tidak mengenal Tuhan Yesus dalam arti
Apa tujuan Tuhan Yesus datang ke tengah dunia? Tuhan Yesus datang ke tengah dunia memang untuk menyerahkan dirinya dalam kondisi yang tidak berdaya sepenuhnya. Jadi Tuhan Yesus tidak ingin dibela sedikit pun oleh murid-muridnya. Karena memang dia bertujuan untuk itu. Untuk apa Tuhan Yesus melakukan ini semua? Karena Tuhan Yesus mau kita bisa diperdamaikan kembali dengan Allah. Anak-anak, kita pun tidak mungkin bisa mengasihi Allah dengan benar kalau kita tidak mengenal Allah. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Allah? Kita harus terus-menerus mengisi diri kita dengan firman Allah. Dengan membaca Alkitab, dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita lanjutkan perenungan kita. Tuhan Yesus kemudian berkata kepada orang-orang itu, apakah sangkamu aku ini penyamun sehingga engkau datang dengan membawa pedang dan pentung? Padahal aku setiap hari ada di tengah-tengah kamu di bait Allah, tapi kamu tidak menangkap aku. Namun inilah saat kamu dan inilah kuasa kegelapan itu. Anak-anak, dari kalimat Tuhan Yesus ini kita bisa melihat ya bahwa Tuhan Yesus bisa ditangkap itu karena sudah waktunya Tuhan. Dan anak-anak, Tuhan Yesus juga mau menunjukkan kepada kita semua dari kalimat Dia yang tadi bahwa Tuhan Yesus berada dalam kondisi tidak berdaya sepenuhnya atau total, yaitu dengan dibawakan pedang dan pentung oleh orang-orang yang menangkap Dia. Tuhan Yesus menyerahkan dirinya sepenuhnya dengan tidak memberikan perlawanan sama sekali. Ini dikerjakannya supaya kita semua, umat Tuhan, bisa mendapatkan hak kita untuk membela nama Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, karena kita adalah manusia berdosa yang berseteru dengan Allah. Tuhan Yesus melakukan ini semua agar kita diperdamaikan dengan Allah. Setelah kita diperdamaikan dengan Allah, kita barulah bisa membela nama Allah, membela firman Allah, membela hak dan kemuliaan Allah. Dengan cara menyerahkan diri kita dan kalau perlu tidak memberikan perlawanan sama sekali. Kita tidak bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan, tetapi setidaknya kita bisa menyamakan tujuan kita dengan tujuan Tuhan Yesus, yaitu berpusat pada kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus memerintah atas segala sesuatu. Mari anak-anak, kita hidup dengan berpusat kepada kerajaan Allah, dengan menyerahkan diri kita tanpa memberikan perlawanan jikalau perlu untuk mengerjakan bagian kita di dalam kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa.
Allah Bapa yang bertahta di kerajaan surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan mengingatkan kami dan Tuhan sudah memberikan teladan kepada kami, bagaimana kami seharusnya bekerja di dalam kerajaan Allah dengan menyerahkan diri dan tanpa memberikan perlawanan sama sekali, seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat mengerjakan seturut yang Tuhan inginkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai bentuk simpati, perasaan sukacita atau duka cita kita mungkin pernah saling mencium yang merupakan tanda kasih di antara kita ya Del. Benar, sangat berbeda dengan ciuman Yudas. Benar-benar tidak pernah ada tanda kasih, direndahkan dan dilecehkan sedemikian rupa yang menjurus pada pengkhianatan. Antara murid dan gurunya yang baik itu. Murid itu menganggap seolah-olah segala sesuatu tersembunyi dari Yesus dan persekongkolan ini tidak diketahui olehnya. Yesus rela menerima semua ini karena dia taat. Dia tahu semuanya sudah ditetapkan Bapaknya dan dia juga siap menantikan saat dimana penguasa dunia yang gelap ini diizinkan melakukan kejahatan terburuknya. Bagaimana dengan kita? Apakah siap hadapi peperangan rohani dengan memakai pedang roh, yaitu firman Tuhan? Lanjutkan baca Lukas 23 ayat 1-7. Semangat berperang!